Pagi Katina. Pagi adik-adik. Pagi adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kita sehingga kita boleh berkumpul kembali saat ini, dan saatnya kita memulai ibadah kita walaupun masih secara online. Nah, untuk adik-adik di rumah biar lebih semangat sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Pertama akan masuk dalam doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberkati kami. Kami boleh berkumpul bersama dalam memulai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah kami, kiranya jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita angkat satu pujian. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik di rumah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang selalu menjaga menyertai kami di mana kita berada, terkhususnya Tuhan pada saat ini Tuhan sudah mempertemukan kami meskipun secara online, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mohon penyertaan-Mu dalam membaca, merenungkan firman-Mu. Mohon kuat kuasa daripada Roh-Mu yang kudus agar memberi kami pengertian akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Nah, untuk membacanya ya, biar adik-adik membacanya nanti di rumah, karena kakak akan menceritakan bagaimana kisah Yunus. Dan judul cerita kita pada hari ini yaitu selalu ada kesempatan. Nah, selalu ada kesempatan. Tapi kakak mau bertanya dulu, mungkinkah ada di antara adik-adik yang merasa senang ya ketika ada musuhnya yang tidak senang dengan adik-adik ya, kemudian musuhnya itu tiba-tiba dihukum dan adik-adik merasa senang? Ada kan seperti itu? Nah, kemungkinan pasti ada ya, pasti ada, karena kakak pun pernah mengalami hal yang demikian. Itu dulu ya, dulu waktu kakak punya musuh, wah senang sekali kalau musuh saya itu dapat hukuman, senang sekali. Tapi ternyata Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Tuhan mau kita mengasihi musuh kita. Ya, kita akan kembali ke ceritanya Yunus. Dari cerita minggu lalu, kita sudah mendengarkan bagaimana Yunus diperintahkan Tuhan yang kedua kalinya untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang
Niniwe. Karena kalau tidak bertobat, Tuhan akan menghukum orang-orang Niniwe. Ya, lanjut cerita. Sesudah Yunus menyampaikan pesan ini kepada orang Niniwe, ya, sebenarnya Yunus di sini sangat merasa kecewa sekali. Kenapa Yunus kecewa? Dia kecewa karena orang Niniwe ini tidak jadi dihukum. Makanya Yunus bilang dalam bacaan kita nanti adik-adik baca bahwa Yunus bilang, lebih baik aku mati saja, Tuhan, lebih baik aku mati saja. Kenapa Yunus berkata seperti itu? Karena dia merasa kecewa. Dia kecewa karena orang Niniwe itu tidak jadi dihukum. Ya, karena Yunus ini sangat tidak menyukai orang Niniwe, karena orang Niniwe itu jahat. Yunus merasa bahwa orang Niniwe itu sangat jahat. Makanya Yunus bilang, itulah sebabnya saya lari ke Tarsis, karena saya tahu Tuhan, bahwa Tuhan itu panjang sabar, penuh kasih, dan penuh pengampunan. Ya, Yunus sangat kesal. Dia kesal dengan apa yang dia rasakan, karena ternyata orang Niniwe ini tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Sebab orang-orang Niniwe semuanya bertobat, langsung bertobat, dan Tuhan mengampuni. Tuhan membatalkan hukuman mereka karena orang-orang Niniwe mau bertobat. Tapi bagaimana dengan Yunus? Yunus masih sangat kecewa. Akhirnya Yunus pergi meninggalkan tempat itu, keluar dari tempat itu dan mendirikan sebuah gubuk di tempat lain, ya, untuk tempat dia istirahat. Nah, pada malam hari, ya, ada sebuah pohon yang tumbuh, namanya pohon jarak. Pohon jarak itu tumbuh melewati kepala Yunus, dan Yunus senang karena pohon jarak itu ada di dekatnya Yunus, karena Yunus bisa berlindung di bawah pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu keesokan harinya, tiba-tiba pohon jarak itu mati. Ya, pohon jarak itu mati. Kenapa bisa mati? Karena Tuhan sudah mengirimkan itu ulat-ulat untuk memakan akar-akar dari pohon jarak. Akhirnya dia mati. Nah, waktu pohon jarak mati, datanglah angin kencang, ya, angin kencang yang anginnya yang terasa panas, kemudian tambahnya panas dari matahari, sehingga gubuknya pun menjadi rubuh, hancur. Pohon jaraknya juga sudah mati. Aduh, di sini Yunus tambah kesal. Dia bilang, lebih baik saya mati saja. Tapi Tuhan berkata, layakkah engkau marah, Yunus? Atau pantaskah engkau marah, Yunus? Atau apa alasanmu untuk marah, Yunus? Apakah engkau sayang dengan pohon itu? Ya, Yunus sayang sama pohon jarak itu. Nah, akhirnya Tuhan bilang sama Yunus, demikian pula aku. Aku menyayangi orang Niniwe, aku mencintai orang Niniwe. Karena orang Niniwe mau bertobat, maka Tuhan mengampuni mereka. Sebab orang Niniwe belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena banyaknya orang Niniwe pada saat itu, orang-orang yang ada di sana pada saat itu adalah 120.000 orang yang harus diselamatkan. Dari pohon jarak ini Tuhan memberikan perumpamaan kepada Yunus bahwa, Yunus, kamu saja sayang sama pohon itu, apalagi saya, ya. Tuhan katakan, apalagi saya juga sayang sama orang Niniwe yang begitu banyak, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik yang di rumah? Kita harus selalu melakukan apa? Yang baik di mata Tuhan. Kita harus mengampuni. Kita tidak boleh membenci musuh kita. Tuhan saja bisa mengampuni, apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus setia dan taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kata orang tua, terlebih khusus
dengar-dengaran kepada Tuhan. Dengan cara apa? Melakukan perintahnya. Jangan memusuhi siapapun. Ya, kalau ada yang memusuhi kita doakan. Jangan bilang, wah coba ada yang hukummu, senang sekali saya rasa. Ya, kita tidak boleh bilang seperti itu. Tapi kita harus mendoakan musuh kita agar musuh-musuh kita bisa sadar. Nah, demikian cerita kita pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Dan nantinya kalau persembahan sudah dikumpulkan, nanti di store ke gereja atau ke kakak-kakak pengasuh yang ada di dapur masing-masing. Nah, sebelum kita membawa persembahan, kita angkat satu pujian. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik di rumah, baiklah kita tenang dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini. Kami sudah mendengarkan. Biarlah dari firman-Mu Tuhan kami bisa belajar bagaimana menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh cinta kasih, Tuhan yang penyayang, dan Tuhan yang selalu mengampuni setiap kesalahan kami. Biar dari firman-Mu ini Tuhan kami bisa belajar bahwa kami harus dengar-dengaran. Kami tidak boleh memusuhi orang yang memusuhi kami, tapi harus mendoakan mereka agar kami senantiasa terberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat hari ini Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akan selesainya. Juga buat persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, mohon berkati Tuhan Yesus agar berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami gunakan sebaik mungkin dalam pelayanan-Mu di jemaat-Mu di Ebenezer. Tuhan Yesus, tak lupa ya Tuhan berdoa buat orang tua kami yang kami kasihi, yang kami cintai. Mohon jaga mereka, sertai mereka, lindungi mereka agar senantiasa kuat dan sehat, agar bisa membimbing kami menjadi anak yang dengar-dengaran, setia dan taat kepada Tuhan. Tak lupa juga Tuhan berdoa buat teman-teman kami yang lain, meskipun ibadah kami masih secara online Tuhan, kami tidak bersatu di suatu tempat atau di gedung gereja-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menjaga kami. Jangan biarkan iman kami Tuhan menjadi kendor, biarlah iman kami selalu tetap teguh, kuat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus tak lupa juga Tuhan berdoa buat para pembimbing atau guru-guru sekolah minggu yang lain Tuhan, yang selalu siap sedia untuk melayani Tuhan Yesus melalui anak-anak sekolah minggu yang dilayani. Mohon berikan kekuatan, kesehatan, ketegaran, dan semangat dalam pelayanan setiap kami guru-guru sekolah minggu. Yesus, ini doa permohonan kami, ungkapan syukur kami. Terima kasih buat firman-Mu dan terima kasih buat persembahan yang kami sudah berikan. Apapun aktivitas dan kegiatan kami selanjutnya Tuhan, baik kami yang akan bermain di luar sana, mohon jaga kami dan jauhkan kami dari mara bahaya. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Ingat pesan firman Tuhan bahwa selalu ada kesempatan.
di mana setiap kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita, bila mana kita mengakui setiap kesalahan kita, maka Tuhan akan memberi kesempatan kepada kita, yaitu bertobat dan melakukan segala perintah Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus.